Saya hendak membuktikan bahwa Alkitab itu bukan milik dari gereja Katolik Roma, itu klaim narsistik, sakit jiwa, dan harus dibasmi. Kamu yang membuat klaim itu, kamu akan mengidap sakit jiwa. Itu klaim narsistik, itu tidak sehat. Itu akan saya buktikan kepada saudara. Nah, terkait dengan klaim itu, saudara yang terkasih, saya sudah siapkan materinya, dan sekarang mari kita mulai. Ini adalah topik yang akan saya bahas, tapi nanti saudara akan lihat relevansinya dengan pertanyaan yang tadi, apakah Alkitab adalah milik eksklusif dari gereja Katolik Roma atau tidak. Kita mulai dulu dari komentar seorang netizen Katolik, dan ini tampaknya dia tulis ini dalam bentuk sebuah catatan di Facebook. Kemudian ada seorang yang mengirim kepada saya lewat inbox di Facebook tadi siang. Kemudian saya pikir oke, karena ini tema yang relevan, jadi saya perlu ambil waktu untuk untuk memberikan tanggapan terhadap poin ini, sekaligus memberikan tanggapan kepada poin dari Crusader Network. Jadi sebelum kita ke posisi dari Crusader Network, kita bahas terlebih dulu apa yang dikatakan oleh netizen Katolik ini. Kalau saudara masih kurang ini, saya besarin supaya saudara bisa membacanya dengan jauh lebih jelas ya. Oke. Jadi dia mengklaim bahwa Alkitab adalah buku Katolik, bla 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 bla. Nanti saudara bisa pause untuk baca sendiri. Tapi untuk klaim ini bahwa Alkitab adalah buku Katolik, saya akan memberikan beberapa komentar responsif. Yang pertama, waktu dia mengatakan bahwa Alkitab adalah buku Katolik, sebenarnya klaim itu sendiri sudah merupakan sebuah sesat pikir. Itu adalah apa yang disebut dengan fallacy of equivocation. Itu adalah equivokasi. Itu adalah dosa intelektual, sesat pikir atau sesat nalar bernama equivokasi. Kenapa itu equivokasi? Saudara-saudara kita dari gereja Katolik Roma ini sampai detik ini, mereka belum bisa membedakan antara gereja Katolik Roma dengan gereja Katolik. Itu dua variabel yang berbeda. Gereja abad pertama sampai dengan abad ke-11, awal abad ke-11 sebelum skisma, itu disebut gereja Katolik, bukan gereja Katolik Roma. Gereja Katolik dalam arti gereja yang universal, gereja yang gereja yang Katolik dalam pengertian dan dalam pengertian universal. Kemudian yang kedua, gereja Katolik Roma sebagai institusi dengan klaim-klaim kepausan yang yang infallible, the primacy of the Pope, itu kan produk abad pertengahan setelah skisma. Jadi you tidak bisa konflik, menggabungkan, mencampur adukan antara gereja Katolik Roma yang muncul pada abad pertengahan, pada abad ke-11 pasca skisma, dengan gereja Katolik yang universal sebelum skisma. Pada masa bapak-bapak gereja, ketika mereka menggunakan istilah Katolik, gereja yang Katolik, itu istilah pertama kali digunakan oleh Ignatius dari Antioquia pada abad yang kedua. Istilah itu tidak berarti gereja Katolik Roma. Itu berarti gereja yang universal. Kamu di Antioquia, kamu disebut Katolik. Kamu di Yerusalem, kamu disebut Katolik. Kamu di Roma, kamu disebut Katolik. Kamu di Kartago, kamu disebut Katolik. Kamu di Efesus, kamu disebut Katolik. Kamu di Sardis, kamu disebut Katolik. Kamu di Alexandria, kamu disebut Katolik. Tapi bukan gereja Katolik Roma. Pada masa itu tidak ada organisasi gereja Katolik Roma. Jadi mereka ini melakukan equivokasi, mengambil istilah Katolik itu yang digunakan pada sebelum skisma itu dalam pengertian universal, dalam pengertian lalu mereka menyamakan itu seakan-akan itu gereja Katolik Roma. Nah, nanti kita akan lihat Crusader Network juga melakukan equivokasi yang sama. Menyebut Alkitab istilah Katolik. Katolik bukan Katolik Roma. Katolik Roma itu produk abad pertengahan. Kamu itu munculnya tidak jauh-jauh amat dari reformasi. Abad ke-11 kamu muncul. Jadi jangan mengklaim sesuatu yang
yang tidak benar secara historikal. Itu dua kategori sejarah yang berbeda. Istilahnya sama, tapi pengertiannya berbeda. In fact, istilah Katolik itu sendiri tidak berasal dari Roma. Itu berasal dari Ignatius dari Antioquia, dari timur. Termasuk istilah paus yang kamu gunakan untuk uskup di Roma saat ini. Istilah itu juga tidak berasal dari Roma. Itu istilah dari Alexandria pada abad yang ketiga, abad yang keempat. Menyebut uskup di Alexandria dengan istilah papas di dalam bahasa Yunani yang kemudian diterjemahkan dengan istilah paus yang kamu gunakan sekarang. Jadi even istilah Katolik itu bukan milik kamu. Istilah paus itu sendiri juga bukan milik kamu. Kamu mengambil itu dari wilayah Kristendom yang lain. Lalu kamu klaim itu secara eksklusif menjadi milik kamu. Kemudian karena orang lihat, oke, karena mereka sudah gunakan, kita tidak usah gunakan lagi. Begitu. Nah, sekarang pertanyaan, apakah Alkitab milik gereja Katolik? Jawabannya ya dan tidak. Dengan latar belakang pengetahuan yang tadi, tentang istilah Katolik dalam arti universal dengan istilah Katolik dalam arti Gereja Katolik Roma. Jawabannya ya dan tidak. Kalau Katolik yang dimaksud adalah dalam arti universal, maka yes, Alkitab itu milik gereja yang universal. Karena Alkitab adalah firman Tuhan diberikan oleh Roh Kudus, diinspirasikan oleh Roh Kudus untuk diberikan kepada umat Allah yang universal. Di mana saja umat Allah berada, kapan saja umat Allah berada, di gereja mana saja umat Allah berada, Alkitab milik dari umat Allah yang universal. Tapi kalau you mengatakan Alkitab itu milik gereja Katolik Roma, minta maaf. Gereja Katolik Roma tidak berjasa untuk memberikan Alkitab. Tidak berjasa. Nah, dia bicara tentang kanonisasi. Jadi, pertanyaan itu kita sudah jawab ya. Kalau you mengajukan pertanyaan, apakah Alkitab itu milik gereja Katolik? Jawabannya ya dan tidak. Bergantung apa yang kamu mengerti mengenai istilah Katolik. Kalau Katolik dalam pengertian gereja yang universal, maka yes. Alkitab bukan milik orang Islam, bukan milik orang Hindu, bukan milik ateis, tapi milik gereja yang universal. Firman Tuhan diberikan kepada umat yang universal. Tapi kalau you mengklaim Alkitab milik gereja Katolik, minta maaf. Kamu membuat klaim sakit jiwa itu klaim narsistik. Jangan mengklaim sesuatu sebagai milikmu kalau itu bukan milik sendiri kamu. Itu adalah klaim yang tidak benar, itu klaim dusta. Itu yang pertama. Kemudian tentang kanonisasi. Dia menyebut beberapa nama ya, Melito of Sardis, kemudian Irenaeus, kemudian dia menyebut Eusebius. Pertanyaan, apakah orang-orang itu berasal dari Roma? Tidak, mereka tidak berasal dari Roma. Melito itu dari Sardis. Sardis itu bukan di Roma. Irenaeus itu dari Lyons. Lyons itu di Prancis, bukan di Roma. Kemudian Eusebius. Eusebius bukan di Roma. Eusebius di Kaisarea. Nah, ada satu tokoh yang dia sebutkan yaitu Paus Damasus pertama. Katanya kalau saudara lihat di screenshot dari apa yang dia tulis di situ, saya besarin supaya saudara bisa lihat ya. Kalau saudara lihat di yang dia ketik di situ, Paus Damasus pertama, tahun 382 melalui konsili Roma, Paus Damasus I menulis dekrit yang menulis daftar kitab-kitab PLPB termasuk 73 kitab. Itu adalah omong kosong. Pertama, Paus Damasus pertama adalah Paus bejat. Ini orang bejat secara moral. Kalau saudara baca G.N.D. Kelly di Oxford Dictionary of Popes, sejarawan dari Oxford, menulis tentang Paus Damasus pertama ini, dia pertama waktu Paus Liberius meninggal, jadi Liberius itu juga bejat. Liberius mengkhianati Athanasius dengan pergi tanda tangan mengikuti konsili bidat hanya karena dia tidak tahan dibuang pada masa itu. Jadi Liberius, Paus di Roma itu juga Paus bejat. Nah, ketika Liberius meninggal, kemudian Ursinus itu diangkat sebagai pengganti dari Liberius. Tapi karena Damasus ini yang disebut oleh orang ini, Damasus ini ingin jadi paus, dia sewa preman. Sorry saudara-saudara,
Jadi Damasus ini karena dia pengen jadi paus, dia sewa preman. Lalu mereka pergi serbu gereja tempat pelantikan uskup Ursinus itu. Lalu mereka membunuh 173 orang, termasuk mengusir Ursinus. Akhirnya dia jadi paus. Jadi paus-paus kalian ini adalah paus-paus yang bejat. Bejat. Itu preman itu. Membunuh orang hanya karena haus kekuasaan. Itu Paus Damasus. Kedua, terkait dengan kanon. Paus Damasus, informasi tentang kanon Paus Damasus itu tidak didapatkan dari abad keempat. Tapi didapatkan dari abad ke-6 dari satu naskah yang bernama Gelasium Decretum. Dan saya sudah bahas di dalam video saya sebelumnya menanggapi klaim yang sama juga. Di dalam Gelasium Decretum itu sudah ada penelitian dan itu terbit di jurnal mengatakan bahwa informasi tentang kanonisasi tahun 382 di Roma itu sebenarnya tidak benar-benar terjadi di dalam sejarah. Itu informasi abad ke-6 yang diimpos ke belakang ke abad yang keempat. Jadi tidak ada jasa uskup di Roma at all, nol jasa untuk kanonisasi Alkitab. Betul-betul nol jasa. Ya, nol jasa. Nah, kemudian terkait dengan Deuterokanonika. Kalau saudara baca, lihat di screen tadi, saya perlihatkan lagi kepada saudara. Terkait dengan Deuterokanonika, dia mengajukan pertanyaan, konsili apa yang membuang 7 kitab Kristen? Maksudnya Deuterokanonika. Ini adalah pertanyaan super bodoh. Pertanyaan super bodoh. Kenapa? Pertama, tidak ada orang yang membuang 7 kitab itu. Kitab-kitab itu memang tidak dipakai di dalam kanon karena tidak berstatus kanonik. Saya kasih saudara beberapa alasan. Pertama, di akhir abad yang keempat, 492 dan 49 akhir abad yang kelima, 392, ya 392, 397 akhir abad yang keempat. Ada 2 konsili lokal di Afrika Utara. Konsili di Hippo dan konsili Kartago. Dan konsili-konsili itu Agustinus hadir dan memang mereka memasukkan Deuterokanonika. Yes, itu di abad keempat, akhir abad keempat. Tapi sebelum akhir abad keempat, ada satu kanon juga, ada satu konsili juga, konsili lokal di Laodikia. Jadi Hippo dan Kartago itu konsili lokal. Tidak ada konsili oikumenis yang membahas tentang kanon sepanjang sejarah. Nanti di abad ke-16 Trente mengklaim dirinya sebagai oikumenis, baru didefinisikan. Jadi sebelum konsili Hippo dan Kartago sudah ada satu konsili lokal di Laodikia. Dan itu tahun 362 sampai tahun 364. Artinya lebih duluan. Lebih duluan. Kita ngomong dengan orang-orang Katolik Roma ini, susah minta ampun kalau ngomong kronologi. Mereka persis seperti RT 6. Antara duluan dan belakangan itu tidak masuk di otak mereka. Jadi Laodikia duluan. Karena ini Laodikia 362, Hippo dan Kartago itu 392, 397. Jadi 362 harus duluan. Itu matematika dasar. Kalau tidak ngerti juga pergi masuk SD lagi untuk belajar matematika. Jadi di Laodikia, Deuterokanonika itu tidak dimasukkan. Nah itu tentang konsili ya. But di luar dari itu, pada tahun 100 sampai tahun 400 ada 12 daftar kanon. Kanon list. Mulai dari Melito of Sardis yang tadi dia sebutkan juga. Kemudian Athanasius, macam-macam. Ada 12 daftar kanon. Dan dari 12 daftar kanon itu, hanya ada satu kanon di Apostolik Kanon tahun 384 yang memasukkan Deuterokanonika, tapi itu pun tidak semua Deuterokanonika dia masukkan. 11 daftar kanon yang lain dalam 400 tahun pertama kekristenan hanya memuat 39 kitab perjanjian lama. Termasuk Athanasius, termasuk Melito of Sardis yang tadi dia sebutkan. Jadi ini orang bahkan tidak ngerti sejarah. Dia bilang orang membuang kanon, tapi dia sebutkan nama tokoh Bapak Gereja Melito of Sardis yang tidak memasukkan Deuterokanonika ke dalam kanon. Tidak memasukkan itu ke dalam kanon.
Jadi tidak ada jasa gereja Katolik Roma sama sekali untuk kanon itu. Jangan halu kamu. Jangan sakit jiwa, jangan narsis. Itu klaim sakit jiwa loh itu. Hentikan, buang klaim itu. Kamu tidak punya jasa untuk kanonisasi Alkitab. Kemudian yang ketiga, saudara silakan lihat di screen. Dia mengajukan tantangan. Sebutkan saja nama satu bapak Protestan yang mengkanonisasi Alkitab. Nah, buktikan katanya. Sebutkan. Saudara, kami tidak punya tanggung jawab pembuktian itu. Why? Pertama, kami tidak membuat klaim bahwa Protestanlah yang memberikan kanon. Tidak ada orang Protestan bikin klaim begitu. Nah, kalau kami tidak bikin klaim, kan kami tidak perlu membuktikan. Kamu yang bikin klaim itu, itulah sebabnya saya kasih tahu kamu, kamu sakit jiwa. Karena bukti-bukti sejarah tidak ngomong begitu. Uskup di Roma itu nol. Tidak ada jasa uskup di Roma. Jangankan kanon. Even 7 konsili oikumenis itu saja, uskup di Roma tidak punya andil. Dia tidak pimpin konsili-konsili itu. Jadi jangan membuat klaim sakit jiwa. Nah, kami tidak bikin klaim itu sebabnya kami tidak perlu membuktikan. Tidak ada orang Protestan yang mengklaim bahwa bapak-bapak Protestan yang membuat kanon. Tidak ada orang Protestan bikin klaim itu. Dan karena kami tidak bikin klaim sakit jiwa, maka kami tidak perlu membuktikan bahwa kami sakit jiwa. Kamu yang harus membuktikan itu, dan in fact kamu tidak punya bukti itu sama sekali ya. Jadi saudara, tidak benar bahwa Alkitab dalam kaitan dengan kanonisasi adalah jasa dari gereja Katolik Roma. Itu semua bullshit, itu semua tai kerbau. Tidak ada dasarnya sama sekali. Tidak ada buktinya sama sekali. Orang-orang ini kita harus ngomong begini, karena mereka akan muncul terus dengan klaim yang sama, klaim narsistik yang sama. Itu sakit jiwa itu bukan klaim yang berdasar. Tidak ada bukti uskup di Roma punya jasa untuk kanon Alkitab. Saya kasih tahu kamu, kanon ya, kanon Alkitab. Pada abad kedua, di dalam perjanjian baru sendiri, untuk perjanjian baru, tadi PL kita sudah selesaikan. Perjanjian baru sendiri, pada saat Alkitab ditulis, perjanjian baru ditulis, sudah ada kesadaran tentang kanon. Tidak pakai tunggu uskup di Roma. Uskup di Roma tidak ada. Tidak ada uskup di Roma pada abad yang pertama. Itu kamu halu itu. Jadi surat-surat Paulus sudah dikanonisasi pada abad pertama. Misalnya 2 Petrus pasal 3 ayat 16. Sudah Rasul Petrus sudah bicara tentang Paulus di dalam seluruh surat-suratnya. Jadi sudah ada koleksi lengkap mengenai surat-surat Paulus. Dan bukan hanya ada koleksi lengkap, tapi Rasul Petrus juga mengatakan bahwa surat-surat Paulus adalah scripture, adalah kitab suci. Jadi sudah ada canon awareness pada abad yang pertama. Kemudian abad yang kedua sudah ada kanon moratoria. Kemudian Origenes pada abad yang ketiga sudah bicara tentang 22 kitab. Kemudian Athanasius di dalam surat ke-39 tahun 367 sebelum Paus Damasus yang tadi kamu sebutkan itu, sebelum Paus Damasus itu ada, Athanasius, uskup dari Alexandria, sudah memberikan 27 kitab perjanjian baru. Dan itu sudah fix. Dia tidak masukkan Deuterokanonika, dia tidak masukkan Apokrifa di dalam daftar kanonnya. Jadi kalau bicara kanonisasi, saya bisa sambil tidur untuk jawab kamu. Karena semua data itu ada di dalam kepala saya sekarang. Jadi jangan membuat klaim narsistik yang bikin kamu sakit jiwa ya. Jangan mengklaim sesuatu yang bukan milik kamu. Ya.